Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan dayanya dan banyak nikmat, salah satunya nikmat sehat dan waktu luang sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini di majelis ilmu yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai kajian pagi ini bersama Ustazah Maya Novita dengan tema Tarhib Ramadan, marilah kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustazah Maya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah. Pada hari ini Allah memberi kesempatan pada saya, kepada ibu-ibu semua, kepada panitia, insya Allah bisa mendapat pahala yang banyak dari majelis ini kalau kita semua pasang niat yang benar. Semoga ini menjadi jalan Allah mengangkat derajat kita dengan ilmu, ya. Allah akan mengangkat derajat kita dengan ilmu. Dan semoga dengan ini Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya terlambat. Saya ingat yang lalu kesini itu saya masih nunggu ya. Jadi tadi itu saya memang bukan sengaja karena masih ada kerjaan juga sedikit. Saya pikir, aduh saya terlambat ini. Mohon maaf. Baik ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mbak Hanim. Alhamdulillah, insya Allah kita membahas tema terkait dengan Tarhib Ramadan. Insya Allah bentuknya sama. Ibu-ibu, kita berharap Allah mencurahkan keberkahannya kepada kita semua di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, dan Allah berkenan menyampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dengan sepenuh kesiapan yang utuh. Begitu ya? Saya melihat bagus sekali videonya Ustadz Burhan apa namanya? Nasir yang ada yang sudah melihat. Bulan Ramadan diibaratkan, kalau dalam dunia olahraga ya, diibaratkan olimpiade. Apa itu olimpiade, Bu? Perlombaan ya, perlombaan olahraga. Atau kalau dalam dunia qiraah mujawwadah, tartil Quran itu loh, baca Quran yang mujawwadah yang bagus-bagus, ibaratnya musabaqah ya, musabaqah tingkat nasional atau tingkat internasional. Ada yang pernah ikut lomba tingkat nasional atau tingkat nasional ada belum? Tingkat RT. Ya, saya itu qadarullah pernah ikut, Bu. Qadarullah kebetulan saja menurut saya. Jadi saya ikut lomba Syarhil Quran tingkat provinsi, itu moro-moro langsung tingkat provinsi aja, nggak ada tingkat daerah, nggak ada gitu ya. Jadi langsung ikut lomba tingkat provinsi, qadarullah juara 1, langsung ikut tingkat
MTQ tingkat nasional. Ya, baca terjemah Al-Quran gitu, bukan baca Quran yang mujawadah itu. Ya, ada namanya Syarhil Quran. Jadi saya pernah ikut lomba MTQ tingkat nasional. Ibu tahu ada namanya training centernya. Apa itu training center? Pusat pelatihan menjelang lomba tingkat nasional. Itu 3 bulan lamanya, Bu. Ya, nah ini senada dengan yang saya lihat videonya Ustadz Burhanuddin Nasir itu. Orang kalau mau ikut MTQ atau mau ikut Olimpiade tadi atau PON lah ya, kalau tingkat nasional ya, PON. Kira-kira latihannya lama nggak, Bu? Lama. Gak ada ceritanya orang yang mau ikut lomba, perlombaan, moro-moro langsung ikut lomba itu nggak ada. Ya, mesti ada pelatihan, ya, yang betul-betul melatih sehingga apa? Sehingga nanti ketika dia berlomba dia sudah dalam kondisi yang prima, yang siap tempur. Nah, apa hubungannya bulan Ramadan dengan PON, dengan MTQ, dengan Olimpiade? Bulan Ramadan bulan perlombaan bukan, Bu? Bulan Ramadan adalah bulan perlombaan. Olimpiadenya ibadah. Olimpiadenya ibadah kita semua. Disitulah Allah memberi kesempatan kepada kita ya, untuk menunjukkan kebolehan yang kita miliki. Ya, ada hadis, ya bagi al-khair akbil, wahai orang-orang yang memiliki, yang mencintai kebaikan, ya. Kalau saya terjemah bebasnya, tunjukkanlah kepada Allah. Ya, tunjukkan kepada Allah apa yang bisa kita lakukan. Kira-kira ada nggak, Bu, di luar bulan Ramadan kita yang bisa lebih serius, semangat di bulan Ramadan? Ada apa nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jangankan bulan-bulan lain. Kalau saya melihat baru pekan pertama Syawal aja udah jadwalnya udah jauh itu. Seharusnya bulan Syawal lebih bagus karena dia lebih dekat dengan Ramadan. Ya, tapi di Syawal saja biasanya kita sudah jatuh. Ya. Baik Ibu, jadi kita tidak mungkin bisa optimal di bulan yang lain, gitu ya. Nah, berarti yang paling bisa kita lakukan optimal di bulan Ramadan. Berarti tingkat apa ya? Optimal seseorang itu tergantung seberapa dia optimal di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dia optimalnya tinggi, ya insya Allah target dia tinggi gitu. Nanti di luar Ramadan kalaupun jatuhnya nggak terlalu rendah. Karena kalau dia di bulan Ramadan dia tinggi. Saya paham ya? Nah, inilah yang saya berharap kita semua memaknai ya, bahwa kualitas diri kita ditentukan dari seberapa serius kita di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa optimal, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan Masya Allah ada 3 target kalau kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah, rentetan Quran ayat-ayat yang berbicara terkait dengan ibadah bulan Ramadan, mulai dari Al-Baqarah 183 sampai 188. Ada sebenarnya dia ada 4, tapi yang ke-1 dan yang ke-4 sama. Ya, jadi saya sampaikan 3 saja. Ada 3 target yang Allah berikan kepada kita yang bisa kita raih kalau kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, terima kasih. Yang kedua ada la'allakum apa Ibu? Terima kasih. Nyeting lupa kalau saya bergerak, tadi saya mau bangun ini nggak dijagain. Terima kasih. Ibu kalau lihat Al-Baqarah ya 183 sampai 188 itu ayat-ayat yang berbicara terkait ibadah bulan Ramadan. Diakhiri belakangnya dengan la'allakum
la'allakum tattaqun. Kemudian la'allakum tashkurun. Kemudian la'allahum yarshudun. Ini Bu, ini 3 target kalau saya mencoba mentadaburinya Bu ya. Artinya ada 3 target kemenangan yang bisa kita raih di bulan Ramadan. Menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bersyukur, ya, menjadi hamba-hamba yang lurus, yang terbimbing oleh wahyu. Kira-kira orang kalau lomba olimpiade rebutan apa Bu? Cari apa? Medali kan? Mereka ngumpulin sebanyak-banyaknya medali. Harapannya tentu saja medali emas. Nah begitu juga kita di bulan Ramadan. Ini kita Allah kasih 3 kriteria kelulusan, ya, menjadi hamba yang bertakwa, menjadi hamba yang bersyukur, menjadi orang-orang yang terbimbing dengan wahyu. Ibu-ibu, apa untungnya kita menjadi hamba yang bertakwa? Banyak sekali tentunya, ya. Kita perlu sekali mengupayakan diri menjadi hamba yang bertakwa, ya kan? Nah, baik, saya mundur sedikit lagi. Karena ini 3 target medali yang luar biasa. Nanti kita bahas seberapa beruntungnya kita ketika kita menjadi hamba bertakwa, hamba yang syukur, hamba yang terbimbing dengan wahyu. Nah, sebelum kita jelaskan begitu, ini tadi yang saya katakan. Jadi tarhib Ramadan itu adalah, ya, bagaimana kita melatih diri betul-betul, ya, menyemangati diri betul-betul sehingga nanti siap tempur gitu kan. Sehingga nanti saat perlombaan kita betul-betul bisa mengerahkan semua tenaga dan kita sudah terampil, sudah siap gitu. Ya, inilah yang saya maksudkan dengan kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, artinya mempersiapkan diri untuk menyambut untuk berlaga gitu ya, untuk bertanding, untuk berlomba dengan orang-orang untuk meraih gelar ini semua. Ya, kalau begitu persiapannya kira-kira bagaimana Bu? Insya Allah jenengan semua sudah melakukan, saya yakin. Ya kita sebenarnya mempersiapkan diri, ya tentu saja kalau nanti kita ingin berpuasa, kita mau puasa, kita melatih diri berpuasa. Ya, kita ingin mampu menghidupkan malam, kita menyiapkan diri dari sekarang, membiasakan diri, mampu bertilawah, mampu banyak bersedekah, ya kita berlatih dari sekarang. Tentunya berlatihnya kan seperti itu. Nah, ditambah lagi ibu-ibu yang perlu kita bangun tentu saja adalah mental. Iya kan? Enggak semuanya orang siap berlomba. Enggak semuanya orang bisa punya daya juang yang besar, Bu. Nah, ini yang lebih penting sebenarnya kalau saya lihat adalah memang kesiapan maknawiyah kita. Ya, kesiapan maknawiyah kita, maksud saya kita betul-betul menghayati bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana kemudian keimanan kita dipertaruhkan. Ya, prestasi kita sebagai seorang hamba itu nampaknya di bulan Ramadan. Sepakat gak Bu? Gini ya, kalau kita di bulan Ramadan misalnya kita bisa 50%. Maksudnya semangatnya loh mengisinya bisa 50%. Di bulan yang lain mungkin nggak kita capai 50%? Nggak mungkin, gitu kan? Nggak mungkin. Baik, berarti kapasitas maksimum kita ya 50% ini gitu. Bang? Nah, kalau kita bisa misalnya 75%, misalnya 100% kita bisa di bulan Ramadan, berarti kapasitas kita ya segitu.
Jadi kapasitas diri kita tergantung keberapa kesungguhan kita mengisi bulan Ramadan. Jadi disitulah kapasitas maksimum kita. Oleh karena itu kita sekarang betul-betul berlatih supaya apa? Supaya kita bisa maksimum. Ya, bagaimana dengan maknawiyah tadi bahwa aku betul-betul akan memanfaatkan bulan Ramadan, gitu ya, dengan semangat bahwa ini aku nggak mau pertaruhan imanku, aku nggak bisa maksimum, aku nggak mau, kira-kira begitu ya. Kemudian ditambah lagi Bu, ini saya tambah satu hadis, Rasulullah bersabda Bu, ba'uda liman adraka Ramadan walam yaghfirullahu dzunubahu. Celaka Bu, ini hadisnya ya, ba'uda itu artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh kenapa? Jauh dari rahmat Allah. Orang yang diizinkan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah tidak berkenan menghapuskan dosa-dosanya. Berarti takut nggak Bu dengan bulan Ramadan kita? Harusnya takut. Jangan-jangan kita bertemu dengan bulan Ramadan ini menjadi Allah dengan ini menjas bahwa kita tidak bisa meraih ampunan Allah dan kita digolongkan Allah menjadi orang yang celaka. Gitu ya. Nah, baik. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tadi yang saya maksud dengan tarhib ya. Kita menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan menyiapkan semangat tempur, semangat juang, semangat bahwa kita nggak ingin menjadi orang yang digolongkan celaka dan tidak ingin, dan kita berharap kita bisa meraih maksimum yang tinggi yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Saya lanjutkan, ibu-ibu. Jadi ini yang ingin kita raih, medali takwa, medali syukur, medali rasyid. Apa perlunya kita mengejar ketakwaan? Tentunya perlu Bu. Kenapa Bu? Ada yang mau coba jawab nggak? Kenapa sih perlunya kita harus susah payah mengejar takwa itu, kenapa? Agar beruntung. Lagi Bu, barakallah. Agar diridhoi Allah. Lagi meraih cinta Allah. Ada yang bisa jawab pakai ayat Al-Quran enggak? Ibu hafal ayat Al-Qurannya? Insya Allah hafal. Inna akramakum indallahi atqakum. Apa itu? Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, kata Allah, yang paling takwa. Ibu, kita pasti ingin jadi orang yang mulia di mata Allah. Ya kan? Manusia itu Bu pasti cari kemuliaan diri di depan orang, dia pasti. Kalau enggak, kita kesini mungkin dasteran, rumah kita nggak kita rapiin gitu loh, nggak peduli. Tapi kan semuanya kita atur. Kenapa? Coba Ibu, kalau bilangin anak rumahnya berantakan, bilangnya gimana? Nanti kalau datang orang apa katanya? Suka gitu nggak? Suka gitu. Nanti anaknya kalau bajunya nggak matching, kotor bajunya gitu loh, mau pergi nggak mau ganti jilbab, kan kadang-kadang gitu anak ya. Bilangnya apa? Apa nanti kata orang, katanya uminya nggak perhatian. Kita biasanya kayak gitu. Ya, karena kita mementingkan penilaian orang, penilaian manusia terhadap diri kita. Ya itu sebenarnya sih apa ya, natural lah ya, sebagai manusia natural. Tapi jangan lupa kita itu seharusnya yang kita cari itu pandangannya Allah. Ya, seorang ulama mengatakan aneh sekali manusia. Dia betul-betul mengatur ya kehidupannya gitu loh. Karena takut dicela, takut pandangan manusia, tapi dia nggak peduli dengan pandangan Allah.
Gitu ya ibu-ibu. Baik. Nah, jadi kalau kita peduli pandangan Allah terhadap diri kita, Allah bilang yang paling mulia di antara kita ini di sini Bu. Siapa sih yang paling mulia? Apa saya yang bicara? Enggak. Apa saya yang punya ilmu mungkin karena belajarnya agama dulu? Ya. Semua yang punya ilmu celaka. Ada hadis panjang loh. Semua yang punya ilmu celaka kecuali yang mengamalkan. Semua yang punya amal celaka kecuali yang ikhlas. Punya ilmu celaka kecuali yang mengamalkan. Semua yang mengamalkan celaka kecuali yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu yang bertakwa kepada Allah itu. Itu yang ikhlas. Sudah Ibu? Berarti kita mengejar takwa, kita mulai memikirkan ya, aku ini nilaiku di mata Allah nih seberapa ya? Sudah Bu? Nanti kita lihat takwa ini untuk mencapai takwa jalannya apa? Untuk mencapai syukur jalannya apa? Untuk mencapai ini jalannya apa? Tapi saya tambahkan dulu. Jadi perlunya kita takwa tadi ya, kita kepingin kita punyalah harga, punya kedudukan lah di mata Allah. Paham ya? Ibu kalau mau tahu kedudukan kita di mata Allah bagaimana caranya? Nah, ada ulama mengatakan kalau mau tahu kedudukan kita di mata Allah, lihat kedudukan Allah di mata kita. Ya, kalau Allah menjadi sesuatu yang sangat penting, tapi ini bukan sekedar di kata-kata loh ya. Dalam perbuatan, kalau Allah menjadi sesuatu yang paling penting, paling agung, insya Allah kita juga akan punya posisi yang baik. Nah, Allah menjadi sesuatu yang paling penting, paling agung, paling kita takutkan, itulah takwa. Sudah? Baik, saya tambahkan lagi, kenapa kita harus menjadi hamba yang bertakwa? Ada lagi Bu ayat Dzalikal kitab. Nih saya bilang Ibu hafal Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab itu adalah Al-Qur'an, kitab la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia adalah hudan, petunjuk untuk siapa? Bukan untuk manusia. Lil muttaqin. Enggak semua orang manusia bisa menjangkau Al-Qur'an. Gitu kan? Hudal lil muttaqin. Dia adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti kapan Al-Qur'an itu bisa bekerja buat kita? Paham ya? Kalau ibu mau tahu, para sahabat kan tahu ya cerita sahabat gimana hebatnya ya. Umar sedekah setengah hartanya, Abu Bakar setengah, semua hartanya, kan gitu ya para sahabat itu. Kenapa? Kenapa mereka bisa begitu Bu? Al-Quran yang merubah mereka begitu, nggak ada yang lain. Paham ya? Nah jadi orang bisa bagus begitu karena Al-Quran, tapi nggak semua orang. Abu Jahal dengar juga dulu Quran itu, ya. Musuh-musuh yang lain dengar juga dulu Al-Quran. Bahkan, ya Allah, bahkan orang kafir itu nggak bisa nahan untuk nguping Al-Quran. Pernah dengar? Kalau subuh itu Bu, malam itu mereka datang, kan dulu belum ada lampu, datang ke rumah Rasul atau ke rumah yang lain itu kuping bacaan Al-Quran. Pas sudah subuh ketahuan, gitu loh. Kamu kok ada di sini? Ya, kalau nggak percaya buka buku sirah ini aja begitu loh. Dan kemudian mereka ngancam, besok nggak boleh lagi loh ya, gitu loh. Besoknya terjadi kejadian yang sama, ya. Saking dahsyatnya Al-Quran, tapi nggak semuanya terus dapat hidayah. Sudah? Nah, apa rahasianya tadi Bu? Kenapa kok orang bisa nggak menjangkau Al-Quran ini? Karena ternyata Al-Quran itu menjadi hidayah buat siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti penting apa enggak kita mengejar takwa? Penting supaya kita bisa menggapai.
Ya, makna Al-Quran. Ibu, orang kalau Allah gambarkan dalam Al-Quran itu orang yang dapat petunjuk dari Al-Quran, bagaimana? Imannya bertambah, gitu kan? Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, dia imannya bertambah. Kemudian bagaimana? Yakhiruna sujjadan, tersungkur sujud. Begitu Bu, orang di depan ayat Al-Quran itu seharusnya begitu nih kita. Tersungkur, bersujud, matanya dipenuhi air mata, kulitnya merinding. Ini bahasa Al-Quran ini. Taksyairu minhu juludul ladzina amanu. Ini ayat-ayat ini tadi saya menjelaskan itu apa namanya? Apa pengaruhnya Al-Quran terhadap orang-orang yang bertakwa. Sudah? Bisa dipahami? Apa tadi manfaat yang pertama dari takwa? Jadi orang yang mulia. Yang kedua, bisa menggapai petunjuk dari Al-Quran. Kemudian banyak sebenarnya. Kalau tadi Ibu bilang apa tadi Bu? Kebahagiaan. Apa yang tadi Ibu jawab? Keberuntungan. Nah, ada nanti kan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah-arah yang tidak dikira-kira. Nah, itu juga masuk. Ya. Saya tambah satu lagi, nanti takwa ini adalah bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah. Kalau nyiapin bekal berarti mau ngapain? Berarti mau bepergian. Ini kita sedang dalam perjalanan. Kita semuanya sedang dalam perjalanan. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, suka nggak suka, kita semua dalam perjalanan pulang. Ya. Nah, ibu-ibu ini kalau mau pergi kemana-mana yang paling sergap bikin bekal rasanya. Iya, udah dipikirin berapa hari tuh kalau nyiapin bekal mau pergi kemana gitu ya. Pasti, dan seneng kayak gitu ya. Seneng banget, saya juga sama kan ibu-ibu. Nanti kalau bekalnya dimakan, dinikmati itu wah, umi gitu. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita dalam perjalanan dan perjalanan kita panjang. Pasti kita nyiapin bekal mau ke Surabaya dengan ke Jakarta pasti beda. Iya kan? Nah, ini perjalanan kita jauh panjang di akhirat. Allah suruh kita berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi takwa adalah bekal terbaik kepulangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Ini saya milih-milih ya, karena kalau nanti mau ngomong di sini aja nanti nggak kebagian yang di sini. Ini tadi saya sebenarnya nyampeinnya mau bukan versi yang begini karena ada bahannya, jadi saya rubah materinya. enggak, bercanda. La'allakum tashkurun. Nanti kita balik lagi. Sekarang syukur. Apa perlunya kita jadi orang syukur, Bu? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Kata Allah, sedikit hambaku yang bisa syukur itu sedikit. Ya. Syukur itu Bu. Coba Ibu, saya ajak berpikir. Syukur dulu atau sabar dulu? Syukur dulu. Kalau kita udah bersyukur, insya Allah kita terus bisa sabar. Ada kurang-kurang sedikit, kita akan lihat nikmat nanti loh. Ternyata banyak yang bisa kita syukuri.
Kalau nggak sabar, kalau nggak syukur, nggak bisa bersabar. Jadi ini nanti syukur ini nanti dia kaitannya dengan sabar ya. Jadi ada yang mengatakan dia satu paket gitu loh. Sudah? Satu paket. Karena nggak mungkin kita bisa sabar kalau kita tidak bersyukur. Nah, ini nanti kaitannya syukur, sabar, syaitan Bu ya. Syaitan kan bersumpah ya di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan kita. Gitu ya. Dan dia mengatakan walat tajidu. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar manusia itu bisa bersyukur. Jadi kita ini digoda, godaan pertama setan itu ya membuat kita tidak bisa bersyukur. Nah nanti kalau mau bersyukur itu ada lagi caranya Bu. Bagaimana kita bisa bersyukur? Caranya kita bisa bersyukur tuh kita harus melek dulu ini nikmat Allah. Ya, saat orang senyum sama kita, itu nikmat bukan Bu? Nikmat ya, nikmat Bu. Ibu akan terasa nanti ketika biasanya nikmat itu baru terasa kalau udah hilang, gitu kan? Sakit, nikmat sehat tuh kita biasa aja, tapi begitu sakit, ya Allah, ternyata nikmat banget ya bisa jalan gitu kan? Ya Allah nikmat banget bisa ruku itu. Tapi kita nggak merasakan nikmat dia ruku itu biasanya. Begitu dia diangkat, waduh, paham ya? Nah, jadi memang kita harus sensitif dulu merasakan bahwa ini adalah nikmat. Itu setan goda, membuat kita lupa. Nah, kalau kita udah lupa dengan nikmat, kita nggak bersyukur, nanti ujungnya kita tidak bisa bersabar. Dan Allah mengatakan orang itu masuk surga bima sobartum gitu. Jadi kita bisa masuk surga itu kenapa? Karena kesabaran kita. Cuman berarti satu paket tadi, nggak mungkin bisa sabar kalau tidak bersyukur. Ya, nah ini perlunya gitu loh. Perlunya saya sampaikan, perlunya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dan lagi apa Bu? Perlunya lagi kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Ini jangan kita cuma hafal, bisa bikin, tapi kita nggak fokus gitu. Ya, ternyata Bu, kita kan tiap hari minta nikmat, minta rezeki, minta apa sama Allah kan? Minta pasti minta terus. Tapi Allah bilang kapan? Allah kasih tambahan nikmat tuh kapan? Lain syakartum. Berarti sebenarnya dengan syukur itu kita sedang mengupayakan tambahan nikmat dari Allah. Paham Bu? Itu kalau paham ayat Al-Quran gitu satu tadinya nggak paham terus jadi paham, nikmat nggak Bu kira-kira? Nikmat Bu. Mau lagi nggak? Pasti kan kita mau lagi. Bagaimana caranya supaya dikasih lagi sama Allah? Syukur. Harus bersyukur. Kalau kita tidak bersyukur gak ditambah sama Allah. Lihat anak soleh, anak nurut gitu ya. Kan kadang-kadang anak kita tuh ada lagi rajinnya gitu loh. Ya, rajin kan senang gitu ya. Terus kita kan kepengen terus begitu loh. Tapi biasanya anaknya rajinnya cuma sehari 2 hari, habis itu balik lagi gitu ya. Nah ini jangan-jangan kita tuh ketika dapat nikmat tuh kita nggak bersyukur gitu. Sehingga Allah angkat nikmat itu. Kita lagi enak ibadah, enak kan? Nah itu nikmat. Tapi kemudian kok balik lagi kita nggak bersyukur dengan nikmat-nikmat itu. Makanya ada nikmat-nikmat itu bisa dicabut oleh Allah. Tapi kalau Allah cabut kita minta lagi, insya Allah bisa diberi lagi. Paham Bu ya? Dan saya minta kalau bicara nikmat ya jangan cuma nikmat dapat bonus gitu aja, dapat THR gitu aja kan. Dan tadi loh anak itu sergap sholatnya, sergap ngajinya, nikmat tuh Bu. Kita jadi paham Al-Quran itu nikmat. Kita bisa tilawah betah berlama-lama tilawah Al-Quran itu nikmat. Nah ya, ini syukur. Kemudian la'allahum yarsudun.
menjadi orang yang yarsudun itu bisa diartikan Rosyid, maaf ya, Rosyid itu orang yang baligh dan aqil. Baligh itu ya yang usianya sudah sampai sudah haid kalau kita perempuan itu baligh. Tapi tidak semua orang baligh itu Rosyid. Orang yang Rosyid itu adalah yang akalnya sempurna. Ya, akalnya sempurna. Dan kalau dalam bahasa Al-Quran, orang yang akalnya sempurna itu apabila dia bisa terbimbing oleh wahyu gitu. Jadi dia bisa dibimbing oleh wahyu bisa membimbing dia. Itu orang yang rasyid. Sudah? Nah, saya kasih lagi terjemahan yang lain. Ada dalam Quran surat Hujurat ayat 7 yang menjelaskan kepada kita siapa sih orang yang rasyid itu. Surat Al-Hujurat ayat 7 bunyinya begini, Bu. Potongannya saja ya, enggak dari awal. Ulaikal ladzina habbaba ilaihimul iman wa zayyanahu fi qulubihi wa karraha ilaihimul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang rasyid itu ya. Yang pertama, habbaba ilaihil iman. Dia dijadikan oleh Allah mencintai iman. Ada nggak, Bu, orang kalau diajak kepada yang baik-baik, pada iman-iman nggak mau? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang nggak seneng sama ustadz, sama syekh gitu loh? Gak suka bawaannya kalau ada orang yang kayak gitu dia benci. Ada? Ada. Nauzubillah nih, ya. Saya takut, Bu, kalau ada. Begitu juga dengan anak-anak kita nih. Kadang anak-anak kita tuh di anak-anak itu kan kadang ada anak yang soleh gitu ya. Memang itu pilihan Allah, Bu. Dari kecil dan kelihatan soleh. Nah, biasanya orang yang anak yang soleh kayak gini banyak temennya apa dijauhin? Biasanya dijauhin, jangan sama dia, gitu loh. Nah, ini bahaya, Bu, kalau anak kita nggak cinta dengan orang-orang yang soleh itu bahaya. Ya nggak? Keimanan kita ditentukan oleh apa? Siapa teman kita? Itu loh. Paham ya? Teman, keimanan kita tergantung siapa yang kita temenin. Begitu juga anak kita. Ya, mungkin kalau yang masih kecil-kecil ya masih belum ya, mungkin sudah remaja, kita tuh harus hati-hati. Lihat siapa yang dia temenin, yang dia berteman. Ya nanti kualitas dia akan seperti itu. Ya, dan ini saya pesan ya buat ibu-ibu, saya juga, Bu, namanya manusia pasti ya pernah salah ya. Tapi alhamdulillah ada feeling, kadang seorang ibu itu kadang ada feeling. Saya pernah gitu loh, punya feeling dengan anak saya, temennya gitu loh. Menurut saya ini nggak benar gitu loh, menurut saya ini nggak baik gitu loh. Tapi kan kita kadang nggak punya bukti, ya. Nah, kalau begitu kita diemin, kita nggak tahu, taunya nanti kalau udah masalah celaka kan. Makanya kita harus tahu tuh anak kita bertemannya dengan siapa, dan harus lihat dan harus cepat gitu loh. Dan saya ya alhamdulillah, saya dari awal saya suka bilang sama anak saya, Umi nggak nyaman ini gitu loh, ya. Dan kemudian saya tahu, oh iya udah, ya kita harus cepat, kita harus menyelamatkan anak kita kan gitu, ya. Baik, itu tadi saya katakan, orang kalau cinta sama keimanan, dia juga akan cinta kepada orang yang soleh, orang yang baik. Paham ya? Nah, ini orang yang rasyid itu dia cinta kepada keimanan, kemudian wazayyanahu fi qulubihi. Nah, ini, Bu, keimanan ini tingkatan lagi, lebih tinggi lagi. Keimanan itu Allah hias bagi dirinya. Ini Zuina apa? Dihias. Karena dihias jadi apa? Bagus.
Ya, ibu tahu nggak? Ada ayat Allah mengatakan, Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir. Wanita, anak-anak, emas permata, kebun-kebun, binatang-binatang ternak, tempat tinggal. Senang nggak, Bu? Dengan yang saya sebutkan ini semua senang apa enggak? Jangan munafik loh. Senang ya? Pas saya pernah baca kayak gini di depan dosen-dosen, dijawab ditambah rumahnya katanya apa? Kos-kosan katanya. Kalau orang Malang ya gitu ya, kos-kosan. Tapi sekarang banyak yang teriak-teriak juga ya, kos-kosannya kosong ya. Mudah saja kalau Allah mau ngangkat ya. Padahal kalau udah punya kos-kosan kayaknya kayak udah punya sawah gitu loh. Gimana? Baik, itu semua kita suka, emas, permata, rumah, kebun, ladang. Kenapa kok kita suka itu semua? Ternyata karena itu dihias oleh Allah buat kita. Karena dihias berarti nampaknya memang jadi bagus, jadi kita suka. Ya, sah-sah saja kita suka emas, rumah, kebun, sah saja. Kenapa? Karena itu dihias oleh Allah buat kita supaya kita suka. Jadi orang yang normal itu pasti suka begitu. Bahkan ada hadis, ini suami saya suka sampaikan ya, ada hadis, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyintai harta. Jadi jangan bilang aku nggak mau harta gitu ya, salah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak suka harta. Cuman untuk apa hartanya? Untuk apa harta, Bu? Untuk ibadah dan untuk silaturahim. Itu harta. Bukan untuk ditumpuk. Untuk ibadah. Habis ibadah silaturahim. Silaturahim buat apa hartanya? Kasih oleh-oleh. Itu maksudnya silaturahim itu selain kita butuh ongkos buat jalannya, ya tapi juga termasuk harta tuh kasih oleh-oleh. Coba deh Ibu. Kalau silaturahim nggak bawa oleh-oleh, kecuali sama keluarga kita ya. Maksudnya terutama gitu loh. Beda pastinya. Sudah? Tapi orang Jawa ini alhamdulillah dermawan. Nah, hebat, senang saya lihat. Saya punya orang ya. Ya Allah, dia nggak punya banget gitu loh. Tapi kalau ke rumah mesti bawa, sampai saya marah-marah dengan bapak gitu ya. Saya bilang nih, anjir orang Jawa kayak gitu. Saya orang Sumatera. Baik. Jadi kalau tadi emas permata itu yang dihias sehingga bagus, tapi bagi orang rasyid yang dihias oleh Allah adalah iman ke dalam hatinya. Berarti orang yang rasyid itu bagaimana? Bagi dia yang paling berharga dalam hidupnya adalah iman. Itu orang rasyid. Paham ya? Masih ada sifatnya. Wa karroha al-kufru wal fusuq wal isyan. Ya mohon maaf ya, ini saya tulis bahasa Arab ya. Ibu nulis bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Ya, dan dia benci. Orang rasyid itu dia benci apa? Kekufuran, kefasikan, dan maksiat. Dia benci yang namanya itu. Sudah? Saya suka cerita kalau kayak gini, Bu. Laki-laki, mohon maaf ya, laki-laki ada ya yang suka ramah gitu loh kalau sama yang bukan muhrimnya, ada nggak? Ada. Suka gitu loh apa gitu ya. Tapi ada nggak laki-laki yang kalau kayak gitu nggak mau? Ada? Ibu kepengen suaminya kayak mana? Ya, orang rasyid itu ini dia sama yang kayak gitu nggak mau. Paham ya?
Itu kan salah. Ramah-ramah dengan orang yang bukan muhrimnya, ramah apa suka ringan, tangan nolong apa segala macam gitu loh, bergaul gitu loh. Itu kan salah. Paham ya? Nah, jadi itu maksiat itu fusuk. Itu maksiat. Saat kita kepengen suami kita gak suka yang kayak gitu, ya, nah dia akan begitu ketika dia orang yang rasyid. Paham itu? Nah sama yang perempuan juga. Tadi saya kasih contoh laki-laki, sama perempuan juga ada gitu, ya murah gitu kalau sama. Ya pokoknya yang dosa-dosa yang maksiat-maksiat itu kita tahan diri, kita nggak suka, maunya itu kita nggak suka. Ada kalau wanita yang suka ghibah ada ya. Tapi ada nggak wanita yang nggak suka? Ada. Bukan sebenarnya dia orang aneh gitu loh. Oh dia mah aneh gitu loh, nggak bisa diajak gini gitu loh. Kadang kan kita bilang begitu ya. Kalau dia orang yang rasyid itu yang namanya dosa maksiat itu nggak suka. Suka aku kalau ketemu sama dia pasti nanti kayak gini gitu loh, ya. Nah itu orang yang rasyid, yang kita kepingin. Tadi kita kepingin suami kita jadi orang yang rasyid, ya. Dan kita juga kepingin diri kita menjadi orang yang rasyid. Kita kepingin anak-anak kita menjadi orang yang rasyid. Paham? Itu insya Allah bisa kita raih dalam rentetan ibadah bulan Ramadan. Allah katakan la'allahu yarsudun, mereka nanti akan menjadi hamba-hamba yang rasyid. Sudah Ibu? Bisa dipahami ya? Saya hapus satu kali lagi. Ini nanti target yang pertama apa Bu? Takwa ya. Kita sudah bahas apa saja keuntungan menjadi orang bertakwa. Target yang kedua, syukur. Kita sudah bahas apa itu syukur, apa untungnya menjadi ahli syukur. Yang ketiga, ar-rasyid atau rusdu juga boleh ya, ar-rasyid. Menjadi orang yang lurus. Menjadi orang yang lurus atau menjadi orang yang berakal, boleh juga itu artinya rasyid itu. Atau menjadi orang yang terbimbing dengan wahyu. Kita sudah jelaskan. Nah sekarang ini Bu, satu lagi pembahasannya. Kalau kita melihat ayat yang la'allakum tattaqun, itu kan ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk bisa menjadi takwa, di situ Allah sebutkan jalannya. Jalannya apa? Puasa. Ya, kutiba alaikumussyam. Ini jadi nanti dia jalannya di sini asyam. Sudah? Kalau yang syukur Al-Baqarah 185-nya. Ya. Al-Baqarah 185 itu ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sampai akhirnya la'allakum tashkurun. Apa di situ poinnya? Kalau yang 183 siang, kalau saya melihat yang 185 itu Al-Qur'an, Bu. Karena kan ayatnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ya, Quran. Nanti kita lihat apa hubungannya Quran dengan syukur, siam dengan takwa. Dan yang rasyid Al-Baqarah 186 ya. Al-Baqarah 186 ayatnya wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, itu apa dia? Doa. Doa.
Ini Ibu. Jadi ini agendanya. Jadi tadi kita mulai dari apa? Mulai dari hasilnya, ya. Jadi hasilnya atau targetnya menjadi orang yang bertakwa, menjadi ahli syukur, menjadi orang yang rasyid. Sekarang apa yang harus dilakukan untuk mencapai takwa? Agendanya adalah asyam, puasa. Apa hubungannya sekarang? Bagaimana kita memahami bahwa puasa itu bisa menjadikan kita hamba yang bertakwa? Baik, Ibu. Saya mulai dari puasa itu, ya, 3 tingkatannya. Puasa itu tingkatannya 3. Puasa umum, puasa khusus, dan puasa yang paling khusus. Puasa yang umum itu siapa? Orang kan ibu dengarnya kita semuanya tahu. Yang sebagian besar orang puasa yang dia dapat cuman lapar dan dahaga. Kenapa kok dapatnya cuman lapar dan dahaga? Karena yang dia tahan cuman makan dan minum. Itu tingkatan yang paling pertama orang puasa. Kalau puasa yang kayak gitu bisa jadi bertakwa apa tidak? Nggak bisa. Sudah? Nah, jadi bukan itu yang Allah kehendaki. Ada hadis Bu ya. Bukanlah puasa itu, ya, perkara kita nggak makan dan nggak minum. Bukan itu perkara puasa. Tapi perkara puasa adalah ketika kita bisa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah. Ini tingkatan kedua orang yang berpuasa. Jadi tingkatan pertama tadi orang puasa yang ditinggalkan cuman yang membatalkan puasa, gitu kan? Yang membatalkan puasa itu makan, minum, dan berhubungan dengan suami di siang hari. Makan halal atau haram? Halal. Makan halal, minum halal. Suami kita halal bagi kita, tapi kita tinggalkan ketika kita puasa. Paham ya? Jadi yang halal ditinggalkan. Apakah masuk akal ketika yang halal saja ditinggalkan, tapi kemudian dia melakukan yang haram? Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Jadi tingkatan yang kedua orang berpuasa itu dia menahan dirinya melakukan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini udah ketemu gak nih kita dengan takwa? Apa itu takwa, Bu? Takwa itu melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu kan takwa. Nah, selama kita berpuasa, kalau kita mau puasa kita itu benar, ya, orang puasa itu bukan cuma menahan diri dari yang membatalkan puasa, tapi orang puasa menahan diri dari semua yang dilarang oleh Allah ketika dia mau mendapat pahala dari puasanya. Ya, kalau dia nggak berharap pahala, ya sudah, nanti dia cuma dapat lapar dan dahaga. Pastinya kita nggak mau. Kita puasa cuma dapat lapar dan dahaga. Nah, supaya dapat pahala, dia harus menahan diri dari semua yang membatalkan pahala puasanya. Gini ya, ibu-ibu. Jadi kalau ibadah, kita sedang ibadah melakukan sesuatu yang membatalkan ibadah kita, ibadahnya gimana? Batal kan? Saya lagi sholat, suami saya nanya, "Ini kunci mana?" Saya bilang itu loh di atas meja gitu. Batal sholat saya?
Batal, karena saya melakukan hal yang membatalkan sholat. Sudah? Ibu sedang puasa, berarti sedang ibadah apa tidak? Sedang ibadah. Ini yang kita harus ingat. Kita sedang ibadah. Nah, nanti dalam ibadah puasa itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang makan, minum, berhubungan itu batal, puasanya batal. Sudah? Nah, tapi kalau melakukan dosa, kita lagi puasa, melihat yang tidak benar, ngomong yang tidak benar, ya? Bagaimana? Pahala puasanya batal. Apa kalau satu kali dosa terus batal semuanya? Saya nggak tahu itu. Ya, tapi yang jelas kata Rasulullah, banyak orang yang puasa yang dia cuma dapat lapar dan dahaga, berarti dia nggak dapat pahala. Kenapa dia nggak dapat pahala? Sudah batal. Apa yang batal? Pahalanya. Apa dia harus makan minum? Enggak. Dia tetap puasa, tapi dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Yang diharamkan dilihat, kan ada hadis. Kalau puasa, puasakan matamu. Kalau puasa, puasakan mulutmu. Puasakan telingamu. Puasakan perbuatanmu dari yang haram. Inilah takwa. Kalau kita udah bisa menahan diri dari semua yang dilarang Allah, itulah kita akan menjadi hamba yang bertakwa. Paham? Nah, tambah tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang berpuasa juga menahan diri dari semua yang mubah. Maksudnya yang mubah itu yang sia-sia lah, yang dia nggak dapat pahala ketika dia melakukan. Yang mubah itu boleh sih. Tidur boleh? Seharian Ramadan tidur boleh? Ya, orang puasa tingkatannya itu dia sebenarnya dia menahan dari yang mubah. Loh, terus nggak boleh tidur? Boleh juga tidur, tapi pasang niat yang baik. Pasang niat yang baik. Nah, cuman niat itu juga nggak mesti cuma di awal saja. Niat itu juga dilihat dari bagaimana kita melakukan. Kita niat tidur supaya badan kita kuat nanti malam tahajud. Tapi tidur siangnya 5 jam, 6 jam. Gimana itu? Salah kan? Bukannya bala kuat kita tuh, malah lemas. Kita makan mubah apa wajib? Makan tuh mubah. Supaya dia dapat pahala, kita menahan dari yang mubah, kita atur bagaimana bisa dapat pahala. Paham? Dengan niat, aku niat makan ini supaya aku kuat badanku. Tapi gara-gara makan kebanyakan, tarawehnya ngantuk. Itu berarti ada yang salah dengan niat kita. Nah, bisa kebaca Bu hubungannya siam dengan takwa sudah tadi? Sudah ya? Baik. Waktunya sudah mau habis. Quran sekarang. Untuk menjadi ahli syukur dilihat dari bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Ini saya melihatnya begini Bu. Kalau kita bersyukur kan karena nikmat ya. Nah, nikmat yang paling besar itu apa Bu? Kalau kita baca Quran surat Ar-Rahman, isinya kan Allah ulang-ulang ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang mau kita dustakan? Isinya tuh nikmat tuh. Surat Ar-Rahman itu. Ya. Apa ayat yang kedua? Ar-Rahman Allamal Quran. Terus khalaqal insan. Ini saya mendengar dulu ya, saya mendengar. Jadi rentetan ayat itu menunjukkan besarnya nikmat. Berarti nikmat yang paling besar itu apa? Al-Quran.
Baru ayat yang keduanya khalaqal insan. Berarti nikmat kita dapat Al-Quran itu lebih besar daripada nikmat kita diciptakan gitu loh. Ya Allah, luar biasa ini nikmat Al-Quran. Lebih penting gitu loh bagi Allah. Nah, ketika Al-Quran itu menjadi nikmat yang paling besar, berarti ketika kita betul-betul memakai Al-Quran, memanfaatkan Al-Quran, disitulah kita baru akan menjadi orang yang bersyukur. Karena artinya bersyukur itu, Bu, ya, coba misalnya Hanin, Ustazah kasih motor, bisa lah ya, mohon maaf belum bisa. Ustazah kasih motor ya, saking senengnya gitu dikasih motor, motornya ditaruh di kamarnya, ya, di sebelah tempat tidur gitu loh, ditaruh di situ. Itu namanya bersyukur apa enggak? Enggak. Saya marah kan kalau saya mesti kasih motor biar dipakai, biar mobile kemana-mana gitu loh. Kok malah disimpan? Ya gitulah. Jadi bersyukur itu apa? Dipakai sesuai dengan tujuan orang memberinya. Allah ngasih Quran buat apa kita? Buat jadi petunjuk, buat jadi kita tenang hati kita, buat kita apa ya, bisa menggapai hidayah Allah. Jadi kita baru akan bisa bersyukur kalau kita pakai Al-Quran dengan benar. Ayo di bulan Ramadan berlatih, ya, memanfaatkan Al-Quran itu sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan. Sudah? Nah, yang terakhir, menjadi orang rasyid itu dengan doa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayatnya dia berbicara terkait doa. Ketika hamba-hambaku bertanya tentangku, katakanlah, ya, aku ini dekat, aku menjawab doa-doa hambaku, ulaika humur la'allahum yarsyudun, agar nanti mereka menjadi orang yang rasyid. Kita akan menjadi orang yang terbimbing dengan wahyu kalau kita terus minta. Paham ya? Dan bulan Ramadan saat kita berpuasa itu luar biasa. Kita dikasih kesempatan untuk berdoa yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Kapan doanya? Kalau dalam hadis itu dikatakan ketika berbuka, ada kan hadisnya? Ketika kita berbuka doa tidak akan ditolak. Lagi, ada lagi ketika sahur kita berdoa tidak ditolak. Ada lagi sepanjang orang berpuasa, ya, dia berdoa dia akan dikabulkan oleh Allah. Jadi luar biasa. Jadi ibadah bulan Ramadan itu bisa menjadikan kita orang-orang yang rasyid, menjadikan kita orang yang ahli syukur, menjadikan kita orang yang bertakwa. Allahu a'lam, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau masih ada 1-2 pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan pada Ustazah. Yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustazah. Gini, biasanya itu kan pada waktu Ramadan ke anak-anak itu kan kita kasih reward dari puasanya. Nah, itu kira-kira bagus nggak ya? Kadang saya bingung. Kalau dikasih reward secara materi, takutnya anak ini puasanya nggak karena Allah, tapi karena hadiah. Kalau nggak dikasih reward, kok gimana ya, dia sudah berusaha kok nggak dikasih gitu. Jadi saya dari orang tua bingung gitu loh Ustazah. Nah, mungkin Baik, jazakumullah. Ibu, kita mau puasa
karena ada reward juga apa enggak? Ya kan? Apa rewardnya? Pahala, jadi orang takwa. Reward nggak? Dapat surga. Reward nggak? Reward Allah tahu, Allah maha tahu. Coba kalau nggak ada surga, ada nggak yang mau kayak gini? Ya ada. Siapa yang puasa 1 hari akan dijauhkan 70 tahun dari neraka. Kalau nggak mau kita puasa sunnah nih mungkin itu, kalau nggak ada ingat hadis itu gitu. Jadi reward bu, ya reward. Sudah? Nah, cuman nanti kan disesuaikan. Kalau anak-anak dibilang ini puasa nanti jadi orang bertakwa. Apaan bertakwa? Ya. Surga juga kejauhan sama mereka kadang surga. Oke lah surga. Enggak. Para sahabat juga ngasih hadiah. Para sahabat itu ketika ngajarin anaknya puasa, anaknya nangis, dibikinin mainan. Nih yang masih punya anak-anak kecil, jadi kalau anaknya nangis minta makan, yo jangan, nanti ibunya kesian gitu loh, ya. Atau suaminya kadang gitu loh, kesian masih nangis kayak gitu kok gitu loh. Para sahabat kadang juga nangis dulu awalnya puasa, ya nangis dibuatkan mainan. Nah kalau saya ya nggak bisa bikin mainan, ya udah bawa ke toko mainan aja. Ya, dibawa ke toko mainan, disenengin, nggak apa-apa. Ya, dan ini juga saya membahas ini juga terkait dengan anak-anak yang menghafal Al-Quran ya Bu ya. Menghafal Al-Quran dikasih reward, nanti nggak ikhlas, enggak, belum saatnya mereka. Jadi bicara tentang ikhlas apa itu tuh mendekati usia balik gitu baru tuh ya. Kalau mereka juga belum wajib gitu loh, mereka juga belum apa nih kalau yang masih belum balik. Tapi kalau yang baru-baru balik masih bisa minta hadiah juga ya nggak apa-apa. Jangan takut anak kita. Cuman nanti kita punya kewajiban lagi memang untuk mengajarkan ikhlas itu, paham ya? Tapi jadi dia ikhlasnya masalahnya bukan karena hadiahnya itu, paham ya? Dan saya punya pengalaman ini. Dulu saya dengar ya dari siapa gitu loh ya, dari seorang guru ya. Terus saya ngalamin sendiri. Jadi kalau orang Arab itu suka kalau ngasih hadiah itu suka ngasih uang, ya. Jadi kebiasaan gitu loh. Jadi memang kalau apa-apa tuh kalau saya tuh suka ngasih uang gitu loh. Nah itu bagus, nanti suka uang anaknya gitu loh ya. Nggak usah. Saya dengar dari seorang, dia bilang nanti kalau uangnya banyak dia bingung sendiri buat apa uangnya. Iya. Dan saya yang ngalamin gitu ya, enak kan gitu ya, kasih aja uang gitu loh. Nanti dia bingung sendiri, uangku buat apa sih gitu. Simpen lagi gitu. Ya jadi nggak usah takut, gitu ya. Nah ini masih banyak yang punya anak kecil ya di sini ya. Iya masih banyak ya. Ayo semangat. Kalau saya ya alhamdulillah sudah anak yang kecilnya sudah 8 tahun ya, udah termasuk besar lah menurut saya ya. Maksudnya udah nggak harus melatih puasa lagi. Nah yang masih baru masih harus melatih puasa yang harus memang betul-betul dijaga. Anak saya yang nomor 1 kan sekarang udah kuliah ya. Dia selalu bilang nih, Umi sekarang giliran ngelatih adiknya kan banyak, adiknya 4 gitu ya, melatih ini gitu loh. Dan itu menjadi kenangan indah gitu loh. Anak saya yang 8 tahun ini suka bilang, ingat gak Mi dulu? Jadi hari pertama, hari kedua bagi yang puasa harus dijaga ya. Maksudnya bukan cuma disuruh Bu, dijaga, siang ditidurin, gitu kan. Habis itu sore diajak main, bukan ngabuburit, insya Allah enggak. Tapi ya ada sesuatu. Jadi dulu kita pernah yang masih yang kecil itu belajar puasa, hujan, tapi pokoknya dia mintanya berenang. Harinya hujan bangsa itu, ya tapi hujannya sedikit. Kadang udah dia minta ya udahlah kita pergi motoran berdua di kolam renang. Sekarang jadi kenangan gitu ya. Dulu kita berenang ya hari pertama kayak gitu. Ya ini Bu, selamat. Insya Allah membuahkan kenangan nanti menjadi kenangan indah pada saatnya kalau sudah berlalu. Ada lagi? Sudah. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sudah kajian kita pagi hari ini. Jazakallah khairan kasra Ustazah Maya atas waktu dan ilmunya hari ini.
Jazakumullah khairan katsiran kepada jemaah yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga kita semua dipertemukan di bulan Ramadan dan kita semakin semangat dan bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan nanti. Baiklah, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Saya yang bertugas dan tim As-Sakinah mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.